La ba'sa bih. Tidak apa-apalah. Jadi kau senang zina? Iya. Mabuk? Wah, hampir tiap malam saya teler. Judi? Itu lagi hobi saya. Dan kau belum bisa tinggal semua itu? Belum ya Rasul. Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya? Apa ya Rasul? Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup? Cuma itu ya Rasul, cuma itu. Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih, gampang lah itu. Sanggup saya. Sanggup? Sanggup. Mari berjanji. Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, ma ashala ma talaba hadzal nabil karim. Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu. Cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang. Padahal saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, kenapa nangis kamu ini? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma satu, tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu. Saya ini ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu? Itu yang bikin saya nangis. 3 kali seumur hidup, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim nangis. Kita ini satu hari 17 kali bohong, nyengir aja, gak ada nangisnya. Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Sik. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina. Nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, kamu zina apa enggak sekarang? Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong.
Kalau satu hari saya bertemu beliau ditanya saya, kau mencuri apa tidak? Bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Prosesingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang. Contoh lain, satu hari datanglah seorang sahabat melapor, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul celaka saya ini. Ma'ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya nggak tahan sama istri saya itu. Lalu nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru ini. Kata Rasul, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong-nyelonong. Kalau memang begitu bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat? Tidak kuat. Jangankan yang 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan? Saya tidak sanggup ya Rasul. Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar. Keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, ya sudah, bawa pulanglah nih, beri makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islam itu. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Kita sajakan besarnya lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit baru kita makan pisang. Lalu sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul, baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya, dengan dakwah cara bijaksana ini, jangan memancing ikan pakai anggur. Bagaimanapun enaknya anggur itu bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim.
Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam. Yaitu yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri, namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wabasyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Kalau pada satu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Dengan satu keyakinan, di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu.
Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan ini tidak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu, pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya, kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Ruh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Roh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Saudara hadirin yang berbahagia, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Tidak. Kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian.
Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah. Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun